Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua sepanjang hari ini. Mari kita akan berdoa sebelum mendengar inspirasi hari ini. Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus, hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, hari ini kami merasakan penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu. Kalau sebentar kami akan mendengar inspirasi, kiranya memberkati iman kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat inspirasi, perenungan kita hari ini akan kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sahabat inspirasi, kita semua tidak asing dengan kata atau benda yang namanya roti. Roti sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu benda yang sedemikian penting seperti halnya pada zaman Alkitab. Kita biasanya tidak menganggap roti sebagai simbol kebutuhan hidup. Akan tetapi, pada zaman Tuhan Yesus, roti melambangkan berbagai jenis makanan bergizi dengan segala bentuknya. Kenyataan di atas membantu kita memahami mengapa Tuhan Allah memerintahkan bangsa Israel untuk meletakkan roti dalam ruang kudus di kemah pertemuan yang merupakan lambang dari rumah Tuhan. Karena di sanalah di dalam ruang pertemuan itu terdapat 12 potong roti yang harus disajikan di atas sebuah meja emas yang dikatakan juga di hadapan Tuhan. Kita dapat baca dalam Imamat pasal 24 ayat yang ke-6. Roti-roti itu mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah selalu memelihara miliknya ketika mereka datang dan berkenan kepada Allah. Roti mencerminkan janji Allah untuk memberikan pemenuhan kebutuhan bagi semua manusia yang lapar dan haus akan kebenaran. Kalau kita baca dan kita bandingkan dalam Matius 5 ayat 6, demikian dikatakannya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sahabat inspirasi, bagi umat yang percaya kepada Kristus, roti juga dapat melambangkan Alkitab atau firman Tuhan, melambangkan Yesus sendiri, juga melambangkan persekutuan orang Kristen, atau merupakan juga persediaan yang telah disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan rohani kita. Dia, Allah, memelihara kita dan selalu siap sedia untuk mengenyangkan kita. Akan tetapi, sahabat inspirasi, tawaran Allah tersebut bukannya tanpa syarat. Dia berjanji akan memberikan roti setiap hari bagi mereka yang di dalam ketaatan telah mengkhususkan diri untuk hidup dan makan dari tangan Allah. Sahabat-sahabat semua, roti melambangkan akan kebenaran Allah yang akan mengenyangkan hidup kita, yang akan memuaskan hidup kita. Saat kita mengalami keterpurukan hidup kita, maka firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Nah, sahabat inspirasi, Tuhan begitu peduli kepada semua orang yang dengan sukarela dan dengan rendah hati menerima makanan yang dari Allah, yaitu makanan rohani yang daripadanya, yang kemudian bagi kita yang menerima dengan suka hati, maka akan dikuaskan, akan dimenangkan, akan dipulihkan, karena kebenaran Allah itulah yang akan menguatkan setiap kita semua di dalam hidup kita. Hanya Kristus sang roti hidup yang dapat memuaskan lapar
rohani kita. Amin. Kiranya inspirasi hari ini memberkati kita semuanya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kiranya apa yang kami dengar memberkati iman kami semuanya. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia kepadamu, karena Engkaulah roti hidup itu yang akan menguatkan, memuaskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.